Halo pemirsa, kembali bersama Akademi Aliarkam. Kita akan melanjutkan kelas filsafat untuk masa kita dengan sesi ke-9, praktik ilmiah dan idealisme. Ya, teman-teman, di sesi-sesi sebelumnya kita belajar tentang praktik manusia yang tidak bisa dilepaskan dari modus produksinya. Nah, kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang praktik ilmiah dan idealisme. Mungkin kita sering mendengar ya, sesuatu yang ilmiah adalah yang bisa dibuktikan, yang bersifat empiris, dan sejenisnya. Nah, tapi apakah kita pernah berpikir bahwa yang disebut sebagai ilmiah atau praktik ilmiah itu juga tidak bisa dilepaskan dari asumsi atau pagar filsafat idealisme. Nah, dalam bab ini Althusser secara khusus membahas praktik ilmiah dan kaitannya terhadap filsafat idealisme. Di sini kita akan sama-sama melihat tentang empirisisme dan formalisme yang dianggap oleh Althusser ini dekat sekali dengan filsafat idealisme. Empirisisme ini bisa kita pahami sebagai upaya ya, pengetahuan manusia ini mencapai pengetahuan itu datang dari pengalaman indrawinya, pengalaman sensorinya. Jadi pengalaman berperan sangat penting sekali ya di dalam mencapai atau mendapatkan pengetahuan dari objek. Karena itu tidak ada sesuatu yang mendahului atau muncul setelah objek, karena yang dipentingkan adalah subjeknya, subjek atau manusia gitu ya. Sedangkan formalisme tidak ada objek tanpa subjeknya. Objek berkaitan erat dengan subjeknya. Dan ini bertentangan dengan filsafat materialisme yang akan kita lebih pelajari lebih dalam di sesi selanjutnya, bahwa memang objek ini bisa berdiri sendiri tanpa subjek. Nah, sangat-sangat berbeda sekali dengan formalisme. Nah, dari kedua isme ini, kita melihat bahwa yang sangat dipentingkan atau sangat krusial sekali adalah subjek atau manusia, kesadaran gitu ya, yang menjadi penentu pengetahuan, yang mendapatkan pengetahuan, yang menentukan objektivitas dan sejenisnya itu adalah subjek, manusia. Mengapa bisa demikian? Menurut Althusser ini tidak lepas dari jaminan ya, atau kita bisa sebut sebagai pagar filosofis dari hasil praktik ilmiah, yakni filsafat idealisme itu sendiri. Jadi ketika peneliti meneliti realita dengan pisau bedah empirisisme misalnya, hasil dari pembedahan itu tidak akan bisa lepas dari filsafat idealisme. Jadi Althusser memberikan sebuah perumpamaan ya. Jadi praktik ilmiah ini digambarkan sebagai orang yang menerima hutang. Subjek atau peneliti digambarkan sebagai pihak yang memberikan hutang. Dan filsafat idealisme ini digambarkan sebagai pihak yang menjadi jaminan atau pihak ketiga yang menjamin proses antara praktik ilmiah dan juga subjek. Untuk menjamin bahwa di dalam prosesnya tidak bisa keluar dari track-nya filsafat idealisme. Terlihat mungkin baik-baik saja ya konsepsi semacam ini, namun
jika kita melihat di dalam implikasinya, tentu saja realita dunia ini ya tidak perlu diubah ya, tidak perlu ada satu upaya untuk mentransformasinya. Ini realita kenyataan yang ada di dunia ini yang sedang terjadi, ya teliti saja dengan pengalaman, dengan subjektivitas orang peneliti, ya tanpa ada upaya untuk mengubahnya, tanpa ada upaya untuk mengubah realita tertentu. Dan ini sangat berbeda ya dengan materialisme. Praktik ilmiah dan kaitannya dengan materialisme yang akan kita pelajari sama-sama di sesi yang ke-10. Ya, jangan lupa subscribe, like, follow, komen, add, dan share akun-akun kami di YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Sampai jumpa di sesi ke-10.